Hola bestinya kata Ani. Besti, seperti yang udah Ani prediksi, sidang dugaan tindak pemerasan dan TPPU yang mendudukan Nikita Mirzani sebagai terdakwa pasti bakalan menghadirkan tontonan seru. Kalau minggu lalu Nikita Mirzani muncul bawa bukti dugaan adanya pembicaraan tentang pengkondisian kasusnya yang melibatkan diduga pihak Reza Gladys dan oknum pengadilan. Minggu ini sidang Nikita Mirzani hadir dengan sejumlah drama mengharukan loh besti. Salah satunya waktu Niki nangis sampai hampir pingsan di ruang persidangan. Kok bisa? Nih Ani jelasin kronologinya. Jadi besti, momen Nikita Mirzani menangis sampai hampir pingsan itu terjadi waktu majelis hakim memutuskan untuk mengakhiri sidang lebih cepat di sekitar pukul 4 sore. Padahal waktu itu sidang yang mengagendakan pemeriksaan 5 orang saksi baru meminta keterangan dari saksi pertama, yaitu Samira atau Doktif. Alasannya majelis hakim ingin mengakomodir permintaan kuasa hukum Nikita yang mengajukan rujukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan Nikita Mirzani di luar tahanan. Karena katanya Nikita Mirzani dalam kondisi tidak sepenuhnya bugar waktu hadir di sidang kemarin. Makanya sidang diputuskan untuk diselesaikan lebih cepat di jam 4 sore supaya Niki bisa langsung berobat ke rumah sakit yang telah ditentukan di jam 5 sampai jam 9 malam dan segera kembali ke rutan Pondok Bambu setelah pemeriksaan kesehatannya selesai. Makanya untuk sidang kita akhiri cepat untuk perjalanan mudah-mudahan sampai di sana dan kepada terdakwa penasihat hukum dan penuntut umumnya. Nah besti, yang kemudian jadi masalah adalah respon Nikita Mirzani sesaat setelah hakim memutuskan untuk menyelesaikan sidang lebih cepat. Nikita yang katanya dalam kondisi sakit justru tampak kebingungan dan menolak menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Alih-alih segera berobat biar kondisi kesehatannya nggak semakin buruk, Niki justru meminta majelis hakim untuk melanjutkan persidangan karena merasa kondisi fisiknya masih sanggup untuk menyelesaikan agenda persidangan kemarin. Bahkan Nikita Mirzani sampai menangis memohon ke majelis hakim untuk melanjutkan persidangannya loh besti. Namun hakim tetap pada keputusannya untuk menunda persidangan ke Kamis pekan depan. Majelis nanti bisa makan silakan saksi untuk dihadirkan untuk kita tahu.
bahwa untuk besok itu jaksa tidak bisa ya seperti yang ini. Jadi begitu ya, nanti tolong penuntut umum disampaikan ke saksinya ya, untuk hadir nanti pada hari Kamis. Hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Setelah majelis hakim meninggalkan ruangan sidang, Nikita Mirzani tampak beberapa menit tetap duduk di kursi terdakwa sambil menangis. Beberapa orang dari pihak pengadilan pun mencoba menenangkan Nikita Mirzani sambil membujuk terdakwa untuk mengikuti ketentuan yang sudah dibuat majelis hakim. Sampai akhirnya nih Besti, Nikita Mirzani terlihat lemas dan hampir terjatuh. Diduga pingsan karena kondisi fisiknya yang emang lagi nggak prima. Ini sidang hari ini
seperti sinetron jilid ke-7 ya. Karena sidang ke-7 hari ini, jilid ke-7 sinetronnya. Memang makin lama semakin asik dan luar biasa sinetronnya. Penuh dengan episode demi episode skenario yang mau dimainkannya gitu. Tadi proses sidang berlangsung, kondisi Kaniki yang kurang membaik mungkin. Kalau itu saya nggak mau terlalu banyak mencampuri, ya kan. Tapi kalau untuk yang lain-lain, kita doain yang terbaik buat Kaniki. Tapi tadi sempat Kaniki sakit, nah itu gimana? Sempat drop katanya tensinya 90. Kita doanya aja yang terbaik ya. Oke. Tapi sudah sekomunikasi apa sih Bang? Mungkin jenguk atau dalam proses Kalau itu kali? nggak terlalu banyak. Itu nggak terlalu banyak. Dan saya juga nggak mau terlalu banyak bicara. Thank you. Duh, sedih ya Besti. Tapi nih Besti, meski Nikita lagi sakit sampai terlihat lemas dan hampir jatuh waktu hakim memutuskan untuk menunda jalannya pemeriksaan saksi-saksi, pihak Reza Gladys yang juga hadir dalam persidangan memberikan pandangan yang berbeda. Menurut tim kuasa hukum Reza Gladys, aksi Nikita tersebut tak ubahnya seperti sebuah skenario dalam sinetron yang menarik untuk disaksikan setiap minggunya, di mana episode kali ini diduga dilakukan dalam rangka meminta penangguhan penahanan. Apa iya Besti? Dan permintaan dari rutan maupun dari penasihat hukum dan terdakwa untuk dia melakukan pengobatan, katanya ada gangguan di dalam saraf dan gangguan dalam. Nah, kenyataan ini dia bermohon sehingga hakim memperhatikan sebagai kemanusiaan, ya sudah. Hanya di sini diberi kesempatan untuk pemeriksaan dari jam 17 sampai jam 21. Padahal drama ini menginginkan bagaimana supaya ini bisa ditangguhkan penahanan, memperlambat supaya ini proses yang ternyata lagi memberi kesempatan 5 jam. Nah, ini satu drama episode yang memang merugikan merugikan terdakwa kita sendiri. Jadi memang ini dramanya episode yang terakhir ini adalah episode permohonan penangguhan penahanan. Tetapi majelis hakim mengizinkan waktu hanya 5 jam untuk pemeriksaan di rumah sakit Adiaksa di Ceger. Minggu depan kita nggak tahu episode lagi. Minggu lalu itu masalah rekaman. Minggu ini masalah izin untuk berobat. Ya memang episode demi episode kita ikuti tiap minggu. Memang ini mengasihkan memang. Ini di luar skenario, tapi bisa muncul semua episode-episodenya. Sebagai keluarga melihatnya itu banyak yang ngedukung Kaniki. Ya kita semua berdoa yang terbaik buat Kaniki. Semoga harapan kita semua terjadi dan ya sesuai ekspektasi kita semua. Emang sih Besti, selain menangis dan hampir terjatuh karena mau sidangnya dilanjutin, Nikita Mirzani juga sempat terlihat haru ketika diberi kesempatan untuk ketemu dan memeluk anaknya Arkana di ruang sidang. Kehadiran Arkana ke persidangan sendiri katanya karena salah satu pengasuhnya dijadwalkan memberi kesaksian, sementara di rumah dia nggak ada yang nemenin. Gitu cenah Besti, ikut sedih deh Ani. Jaksa. Arkana baik-baik aja. Sampai saat ini Arkana baik-baik aja.
Oke? Intinya kenapa bawa Arkana bukan karena apa-apa, karena kan Teh Ati maksudnya Arkana kan jadi saksi. Habis itu tuh dia tuh lagi sakit, kemarin baru pulang dari rumah sakit, di rumah nggak ada siapa-siapa karena kan Aska sekolah, supir juga nganterin Aska sekolah yang lumayan jauh, makanya mau nggak mau harus dibawa karena di rumahnya nggak ada orang. Jadi anak ini baru pulang tadi malam dari rumah sakit lagi. Untuk simptom? Dia tuh punya masalah pencernaan gitulah, sama kasusnya sama yang kemarin. Bahkan kemarin sempat mau operasi apa segala macam, akhirnya disembuhin dulu, ternyata tadi malam dia kumat lagi. Makanya kemarin tuh jam 9 apa jam 8 tuh dibawa lagi ke rumah sakit sama kita, karena biasanya kan yang nemenin tidur terus yang nemenin ke rumah sakit kan Niki. Jadi kayak pas kemarin di rumah sakit pokoknya aku sama Ami suntiknya, aku nggak mau kalau nggak sama Ami lah gitu, lebih baik aku mati aja kayak gitu. Jadi kita juga yang ada di sebelahnya juga sedih atau gimana, tapi ya mau nggak mau jadi akhirnya dipaksa aja. Makanya tadi pas ketemu Aminya nangis kan dia, cuman kan tadi nggak boleh di dalam karena sebenarnya dia pengen ketemu Aminya, makanya tadi sebenarnya kita sempat tunggu di sana. Cuman kan karena dia badannya lagi sakit, jadi dia tuh sempat lemes gitu, makanya tadi saya sempat bawa dulu. Tapi ternyata dia mau ketemu Nikinya lagi, jadi saya bawa balik lagi. Nah, menurut kalian gimana nih Besti soal drama sidang Nikita hari ini? Beneran sedih? Apa ada skenario di baliknya? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak Abito.